Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ibu. Kita belajar hari ini tentang tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Yuk kita buka bukunya. Nah, bukunya yang ini ya. Nah, buka halaman 3. Di halaman 3 ini kita akan mengenal jam. Nah, di sini sudah ada jam. Coba kita lihat, itu jarum pendeknya menunjukkan ke angka. Betul, ke angka 6, sedangkan jarum panjang menunjukkan kepada angka 12. Nah, jadi jika seperti ini, maka jika kita akan tulis, maka kita lihat dulu nih jarum pendeknya kemana. Jarum pendek tersebut menunjukkan ke angka 6, maka kita tulis 06, lalu diberi titik. Kenapa diberi titik? Karena itu untuk menunjukkan bahwa setelah ada jam, maka ada menit. Nah, sekarang kita lihat nih, jarum panjangnya kemana? Ke angka 12. Nah, jika angka 12, kita tulis 00. Maka jawabannya adalah sekarang sedang pukul atau sedang jam 06.00. Jika kalian menemukan jam ini pada jam pagi-pagi, maka ditulis 06.00. Sedangkan jika kalian melihat jam ini pada malam hari atau maghrib, maka ditulis 18.00. Kenapa coba menunjukkan angkanya ditulisnya jam 18.00? Iya, benar, karena kalau jarum pendek menunjukkan angka 1 di siang hari, maka itu ditulis 13.00. Lalu, jika angkanya menunjukkan ke jarum pendeknya menunjukkan ke angka 3, maka itu ditulis 15.00. Begitupun bila angka 6. Apabila malam hari, maka ditulis 18.00. Pintar! Setelah mengenal jam, kita baca teks bacaan yuk. Di sini ada berdoa sebelum belajar. Jaka rajin belajar. Sebelum belajar, Jaka selalu berdoa kepada Tuhan. Jaka berdoa agar diberi kemudahan saat belajar. Jaka berdoa sesuai agama yang dianut, yaitu Islam. Nah, ingat-ingat kembali apa aja huruf yang harus dibesarkan atau huruf yang harus kapital. Yang pertama ada nama orang, lalu awal kalimat, apalagi? Ya, benar. Kata Tuhan itu harus diawali dengan huruf kapital. Begitupun Islam. Islam pun nama agama. Nama agama harus huruf besar awalnya. Nah, selain huruf besar, di sini pun ada tanda titik. Nah, kenapa sih kok ada tanda titik? Tanda titik ini untuk mengakhiri kalimat berita atau untuk mengakhiri suatu kalimat. Jika kalimat sudah selesai, maka harus dibubuhi tanda titik. Tidak boleh menyimpan titik di tengah kalimat, seperti Tessa selalu titik berdoa. Nah, itu tidak boleh karena bukan akhir kalimat. Jadi, harus di akhir kalimat. Contohnya, Tessa selalu berdoa kepada Tuhan sebelum makan. Nah, jangan lupa kata Tuhannya, huruf depannya harus kapital. Dalam sebuah kalimat yang ada di akhir, bukan hanya ada tanda titik loh. Selain itu, ada tanda apa? Betul, ada tanda tanya. Nah, kalau tanda tanya pasti diawali dengan kata apa saja? Kapan? Siapa? Bagaimana? Apakah? Mengapa? Contohnya, kapan Rasya berangkat sekolah? Selanjutnya, bagaimana cara Rizal memakai sepatu? Selain itu, mengapa Gladio tidak masuk sekolah? Lalu, siapa yang ada di samping Gaza? Contoh lainnya juga, apakah Kenan memakai kacamata? Ada lagi nih contoh lain.
Kapan Alvar membeli sepeda? Satu lagi, mengapa Sakil memakai helm saat berkendara? Nah, semua kalimat itu berakhiran tanda tanya karena itu mengandung kalimat tanya. Kenapa Sakil memakai helm saat berkendara? Nah, itu salah satu aturan untuk keselamatan saat berkendara. Aturan keselamatan itu bukan hanya saat berkendara saja, tetapi ada keselamatan di rumah, keselamatan di sekolah. Contohnya, keselamatan di sekolah itu kita mengenakan sepatu saat olahraga. Kenapa? Karena sepatu dapat melindungi kaki dari benda yang dapat melukai kaki. Kalau kita tidak memakai sepatu, tentu saja batu ataupun benda tajam lainnya akan menusuk dan melukai kaki kita. Nah, selain itu, kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah itu ada apa aja sih kegiatannya? Contohnya, piket kelas, lalu yang kedua, musyawarah menentukan jadwal piket, dan yang ketiga, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Sikap agar terwujud persatuan di sekolah, yaitu rukun, saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu. Jika kita rukun, saling menghormati, menghargai, dan saling membantu, insya Allah di sekolah kita nggak akan berantem. Selain itu apa? Selain tidak akan berantem, kita akan mempunyai teman yang banyak sekali. Nah, di tema 8 ini sudah ada teks lagu Jaga Keselamatan di Rumah. Coba lihat pola iramanya berapa? Pola iramanya 3/4. Ini dapat ditampilkan dengan alat musik sederhana. Contohnya menggunakan botol plastik bekas ataupun hanya dengan tepuk tangan. Nah, setiap biramanya dibatasi oleh garis birama. Setiap biramanya ada berapa ketukan? Ya, benar, ada 3 ketukan. Karena 3/4. Nah, yuk kita telaah lagi bagaimana ciri-cirinya. Ciri-cirinya apabila nada setengah ketuk ditulis dengan angka di bawah garis. Jadi ada garis terlebih dahulu, lalu di bawahnya ada angka, itu menandakan setengah ketukan. Jika 1 ketuk, berarti cirinya hanya ada angka saja atau tidak ada simbol lainnya. Nah, kalau nada dengan ada 1 titiknya, berarti kalau ada 1 titiknya itu 2 ketukan. Kalau titiknya ada 2, berarti 3 ketukan. Ingat juga di sini di dalam teks ini ada tanda P dan F. Nah, jika bertandakan P sudah pasti dinyanyikan dengan lembut. Tetapi kalau tandanya F, maka dinyanyikan dengan keras. Pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 5 terdapat mempraktikkan gerak berjalan di air. Untuk mempraktikkan gerak berjalan di air, cara melakukannya yang pertama berdiri tegak di tepi kolam, lalu kaki kiri dilangkahkan ke depan, tangan kanan diayunkan ke depan. Tapi kalau kaki kanan ke depan, maka tangan kiri ke depan. Jangan sampai kaki kiri ke depan, tangan kiri juga ke depan, bukan begitu ya. Lalu kakinya dilangkahkan ke arah depan dengan pelan-pelan. Lalu jika untuk mempraktikkan gerak berlari di air, maka sama awalannya itu kita harus berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, kaki kanan dilangkahkan ke depan, maka tangan kanan diayunkan ke belakang. Tetapi kalau berlari, langkahnya lebih cepat. Nah, selain itu badannya pun dicondongkan ke depan. Hore, alhamdulillah, tema 8 untuk subtema 1 sudah selesai. Nah, jangan lupa untuk pembelajaran 1-6-nya dikerjakan latihannya. Lalu penilaian akhir subtema 1-nya pun dikerjakan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan sama Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.